Terletak di sebelah selatan Kabupaten Pangkep, Pulau Podang-Podang memiliki luas kurang lebih 6 hektar. Sayangnya pasokan BBM yang masih kurang di pulau membuat nelayan terkadang tak melaut. Duduk-duduk di sini tuh lagi ngapain Pak? Nunggu apa? Lagi nunggu BBM Mbak, karena susah BBM, kita mau melaut ini tidak ada BBM. Biasa sampai berapa hari tuh Pak Bapak nunggu kalau emang lagi nggak ada BBM? Biasa kalau memang tidak ada BBM biasa sampai 1 minggu Mbak. 1 minggu? 1 minggu. Lalu nggak melaut? Tidak melaut, soalnya tidak ada BBM Mbak. Kurangnya pasokan solar di pulau membuat para nelayan sering resah. Apalagi ketika musim ikan dan mereka bersamaan melaut. Padahal para nelayan seharusnya bisa dapatkan jatah BBM yang cukup dari pemerintah. Nyatanya masih sulit didapat hingga sekarang. Pasokan BBM yang masih kurang membuat sebagian nelayan tidak bisa melaut. Berbeda dengan nasib Khairuddin, nelayan yang masih punya sedikit cadangan solar, ia harus tetap berjuang untuk pergi melaut. Cuaca hari ini memang tidak bersahabat, namun semangat para nelayan tak pernah surut. Laut, ladang kehidupan mereka. Ini gelombang-gelombangnya kencang banget, anginnya juga kencang. Nah, bisa dibayangkan perjuangan para nelayan di sini untuk mencari rupiah itu tidak mudah. Dengan kondisi yang seperti ini mereka tetap mencari meskipun ini arusnya berbahaya ya kayak. Biasanya nelayan menebar jaring sekitar jam 4 sore dan proses penarikan perangkap biasanya dilakukan sekitar jam 2 hingga jam 3 subuh. Karena rajungan termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Ternyata jaring yang nelayannya tebar putus. Jadi hasilnya belum banyak tapi mereka pastinya tentu tidak bisa menjualnya dan memang banyak kerugian yang mereka rasakan. Dari jaring dan juga hasil tangkapannya tidak bisa dijual. Kepiting dan rajungan sekilas memang mirip. Padahal kedua hewan bercapit ini mempunyai perbedaan. Antara lain, kepiting bisa hidup di darat sedangkan rajungan hanya bisa hidup di air laut. Namun warga biasa menyebut hewan rajungan dengan nama kepiting rajungan. Dapat rajungannya, tapi saya lihat yang jaring sudah ditebar ini tidak banyak karena memang jaringnya putus meskipun hasilnya sedikit tapi masih bisa dijual. Tapi yang perjuangan dilakukan oleh bapaknya ini banyak banget ya, dia udah ngeluarin modal banyak tapi penghasilan yang mereka dapat tidak sebanding dengan perjuangan yang mereka sudah keluarkan seperti solar. Mereka harus membeli dan juga hasil tangkapannya hanya sedikit. Hari ini kami kurang beruntung karena hasil tangkapan rajungan hanya sedikit. Padahal resiko jaring rusak sering dialami para nelayan. Seperti terbawa ombak, tersangkut batu karang hingga digigit pemangsa lain yang membuat para nelayan gagal membawa hasil tangkapannya. Seperti yang dialami Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, Bapak dari jam berapa pergi melaut, Pak? Jam 5 subuh. Itu di sana kan gelap banget, Pak. Emang hujan? Ini baju Bapak basah banget. Iya, basah karena hujan. Nah, Pak, tadi kan saya lihat jaring Bapak juga putus. Itu kondisinya gimana sih, Pak? Karena itu karena susah sekali kalau putus nih. Karena tidak bisa, karena tidak ada ongkos lagi. Rugi nggak sih, Pak? Ya, banyak kerugian ini. Apa aja? Ya, baru kurang pendapatan. Bagaimana di belakang karena ada rumah tangga, Bu. Biar kencang angin. Kita Tapi kan ini ngebahayain diri Bapak sendiri, Pak. Terpaksa, Pak ya? Ya, terpaksa. Untuk keluarga? Ya, untuk keluarga. Setelah sisa jaring semuanya ditarik, kami langsung kembali ke pinggir laut karena sudah mulai hujan. Inilah perjuangan para nelayan. Meskipun ombak besar, mereka terpaksa melaut mencari nafkah untuk keluarga.
Bahkan tak jarang perahu mereka tenggelam hingga tergulung ombak. Sesampainya di pinggir, hasil tangkapan kami ambil dari jaring. Pak Marudin, biasanya kalau misalnya cuaca lagi bagus, Bapak dapat penghasilan berapa Pak kalau sekali melaut? Dapat 5 kilo. 5 kilo, kalau Iya. dirupiahin berapa? 200.000. 200.000. Kalau sekarang kayak cuaca buruk seperti ini, Bapak yang didapat hasilnya berapa? 3 kilo. 3 kilo, kalau diuangkan berapa? Diuangkan 120. 120. Tak hanya solar, tidak adanya biaya operasional cari rajungan membuat nelayan terpaksa meminjam uang dari pemodal. Sehingga nelayan tak punya kekuasaan penuh dalam menentukan harga rajungan. Akibatnya, nelayan hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan dari pemodal. Ya, rajungan yang betina biasanya ditandai dengan adanya telur seperti ini. Dia gendut, terus ada telurnya juga, dan tidak memiliki capit yang berwarna biru keunguan seperti ini. Kalau ini jantan. Setelah disortir, dipisahkan dengan tangkapan lain, kami langsung menjual ke pengepul. Hasil rajungannya. Oh, cuma segini ya? Ayo Bu, dijual aja. Ya udah, oke Pak. Pun hasilnya sedikit, Asriani tetap mendukung suaminya yang bertaruh nyawa di laut. Dengan harga yang tak selalu tinggi, ia tetap sabar menawarkan rajungan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Nah, kalau misalnya di pengepul, biasa mereka menerima harga dengan 42.000 per kilogramnya. Tapi kalau sudah sampai di pasar Kabupaten Pangkep, itu harganya sudah beda lagi. Yaitu 1 kilonya tuh 50.000 ya Pak ya? 55.000. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Asriani menyisakan sebagian hasil tangkapan suaminya untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga. Membuat masakan sederhana menjadi solusinya. Mengolah rajungan dengan cara hanya direbus dan ditaburi garam sering ia lakoni. Kebutuhan dapur yang mahal membuat Asriani harus berhemat agar tetap bertahan hidup. Karena memang kondisi perekonomian yang sulit, jadi kalau misalnya masak rajungan, mereka hanya menggunakan bumbu-bumbu yang ada di dapur. Jadi ini sekarang rajungannya cuma direbus dan hanya menggunakan garam saja. Setelah direbus kurang lebih 15 menit, rajungan siap disantap. Tak hanya lezat, ternyata rajungan juga memiliki kandungan protein tinggi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Ya, meskipun makanan ini sangat sederhana dan menyisihkan sedikit dari hasil tangkapan Pak Kamarudin, tapi saya melihat perjuangan beliau untuk pergi melaut masih ada, masih mau bekerja, dan jika pemerintah memberikan perhatian khusus seperti modal usaha, pastinya mereka akan sangat terbantu. Bu Asriani, memang ini kalau kondisi Ibu setiap makan seperti ini? Iya. Menyisihkan sedikit dari Bapak pergi melaut? Iya. Gimana itu? Kayak tadi Ibu cerita. Kalau ada hasilnya sedikit dimakan, kalau tidak ada ya sudah. Tadi kan saya ikut Bapak untuk pergi ke laut tuh Bu, untuk mengambil hasil tangkapan rajungannya. Nah, hujan badai seperti itu, Ibu khawatir nggak sih Bu kalau lagi nunggu Bapak pergi melaut? Iya, khawatir. Mana ombak besar, angin kencang, kita nunggu di rumah cuma menangis saja. Pernah nggak Bu berhari-hari Bapak terjebak di laut? Ya pernah. Terus gimana perasaannya Bu? Sedih sekali menunggu Bapak. Kadang anak minta jajan, nggak ada, mau makan, nggak ada. Cuma adanya cuma nasi saja, nggak ada lauknya. Pernah Ibu kayak gitu ya? Iya. Pernah juga nggak memasak 2 hari, nggak bilang-bilang ke tetangga. Iya.
mana mau mencukupi orang tua yang sakit. Sampai sekarang ya sakit. Tapi saya Walau sering telat makan, Asriani tidak pernah mengeluh. Dalam keterbatasan, harapan tak pernah padam. Keyakinan akan hari esok yang lebih baik selalu dinantikannya. Bagi nelayan, sumber penghasilan mereka sangat bergantung dari hasil laut, dan jaring adalah kunci utama. Namun, mereka tidak sendiri. Istri para nelayan tak berpangku tangan. Dengan ketekunan, menjahit jaring yang rusak agar bisa dipergunakan kembali. keinginan saya untuk diberi modal, untuk membeli perahu untuk suami dan jaring, supaya suami bisa melaut lagi, nggak tinggal di rumah. Iya, kalau bolong-bolong seperti ini kan jadinya nggak bisa melaut ya Bu ya, nggak bisa cari Nggak nafkah. bisa lagi. Tinggalnya cuma menangis saja di rumah. Ya harapan para warga di sini memang mayoritasnya nelayan dan hanya mengandalkan dari hasil laut. Mereka memohon kepada pemerintah agar diperhatikan lebih lagi mereka-mereka yang ada di pulau ini berupa modal seperti jaring ataupun modal usaha lainnya untuk bisa mereka mencari nafkah lagi dan melaut kembali. Ya, membeli jaring yang baru memang tidak murah. Setidaknya untuk satu set jaring, nelayan harus mengeluarkan biaya 5 juta rupiah. Bagi nelayan kecil, tentu sangat memberatkan. Butuh berapa banyak Pak buat betulin jaring modalnya? Kalau modal, kalau bikin lagi pertama tuh main 5 juta. 5 juta? Iya. Nah uang dari mana kalau misalnya kayak tadi putus Pak? Tunggu dulu, ada simpan sedikit. Ini tidak jalan ini karena putus ki. Anu ada lagi tuh. Dibantu lagi sama bos. Kalau tidak dibantu, menunggu mati. Nah Bapak kalau misalnya pergi melaut seperti tadi, terus menunggu, emang cukup Pak untuk kebutuhan sehari-hari? Cuma satu hari-hari saja. Tidak ada yang tinggal tuh. Tidak ada tinggal. Tidak bisa ya, tidak bisa sembarang dibeli. Cuma saja, cuma jaring saja, yang ganti beli lagi. Oh jadi cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, nggak bisa, bisa untuk yang lain-lain ya Pak ya? Inilah potret warga yang ada di Pulau Podang-Podang. Bagi Kamarudin, jaring bukan hanya sekedar alat, tapi jembatan harapan antara kehidupan dan kesulitan. Terkait masalah garam di kepulauan kami ini, hanya kurang. Jadi saya minta suplainya bisa terlalu banyak lebih daripada tahun ini. Karena kemarin itu hanya susah garamnya di kepulauan kami, karena pengeringan ikan hanya dibutuhkan sekali di pulau kami ini. Ya, saya selaku pemerintah desa untuk menyampaikan seperti itu. Terkait masalah BBM, iya, BBM kadang juga langka, iya, kadang kurang di pulau kami, karena ada beberapa nelayan di pulau kami ini. Ada sekitar nelayan JTK ini yang besar-besar kapalnya di Pulau Podang-Podang ini ada lebih 20. Karena dia berkelompok di sini ada namanya kelompok nelayan. Ya sudah kemarin dipertemukan sama Geopark untuk Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Iya. Jadi itulah penyampaian kami terkait masalah BBM yang ada di Kepulauan Podang-Podang hanya kurang. Iya. Kadang-kadang nelayan kami susah berlaut karena BBM-nya kurang sekali. Janji demi janji terus disampaikan, namun kehidupan nelayan di Pulau Matiro Dolangeng tetap sama. Keterbatasan garam dan BBM belum teratasi. Semoga ini menjadi pengingat bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tapi juga aksi yang nyata.
sampai di kawasan Pulau 3. Ya Allah, bisa sampai sini lagi. Mas Bagus, aku datang, Mas. Maaf ya, aku baru datang sekarang, Mas.